Ketika ada B2B, B2C berarti ada produk. Electronic supply chain juga kalau kalian pahami konsep supply chain di awal, itu kita akan melihat gambaran apa namanya, kita coba lihat ya gambaran dari konsep awalnya ya yang sempat di-share Bu Dewi ya. Kita coba lihat. Nah, jadi kalau kita lihat konsep dari supply chain sendiri ya, otomatis ada raw material, ada supplier, ada pabrik yang memproduksi produk, lalu dia kirim ke distributor, lalu ada retailer mungkin yang menjadi sales ataupun apa bagian dari penjualan produknya sampai ke tangan konsumennya. Nah, ketika kita bicara tentang konsep supply chain, maka proses supply chain yang tadi itu pasti dikemas dalam bentuk elektronik ya. Nah, di dalam sini kita akan melihat konsep dari business to business. Kenapa? Karena secara umum kita melihat bahwa konsep supply chain itu sudah sampai ke dari awal mulai pasokan bahan baku sampai produknya itu siap digunakan oleh konsumen ya. Nah, di sini konsumen pasti punya dua kriteria nih, ada konsumen akhir and konsumen atau konsumennya ini bukan konsumen akhir dalam artian adalah bukan orang yang akan menggunakan produknya secara langsung, tetapi adalah orang yang akan menjadikan produk yang dimiliki perusahaan tersebut melengkapi bisnis yang dia miliki. Misalnya kayak gimana? Contohnya ada perusahaan Astra mungkin yang memproduksi aki atau memproduksi beberapa spare part yang ada di dalam satu kendaraan bermotor. Misalnya seperti itu ya. Jadi ada perusahaan spare part-nya yang bekerja sama dengan perusahaan perakit kendaraan bermotornya, yang mana perusahaan spare part ini menghasilkan spare part yang memang dia produksi. Nah, nanti si perusahaan yang merakit kendaraan bermotor ini pasti membeli spare part yang ada untuk dijadikan ke dalam satu unit kendaraan bermotor yang siap dijual. Nah, konsep yang seperti itu yang masuk ke dalam konsep B2B atau business to business. Nah, kita akan lihat secara umum di sini pasti tetap akan ada yang namanya istilah customer relationship management, karena di dalam konsepnya ada dua sisi yang perlu direlasikan ya, yaitu adalah si penyuplai dan juga di sini ada demand atau orang yang membutuhkan. Nah, ini. Nah, seperti gambaran tadi terkait supply chain management, pastinya dia integrasi dari proses manualnya ke proses yang elektronik, itu pasti dari awal sampai akhir itu sudah dielektronikan menjadi e-supply chain. Nah, di sini kerjasama antara perusahaan yang tadi sempat saya sampaikan, ini udah masuk ke dalam tipe dari e-commerce, yaitu business to business ya. Nah, ini yang akan kita bahas konsepnya seperti apa. Jadi kalau kita definisikan business to business ini merupakan transaksi antar perusahaan yang dilakukan secara elektronik, di mana di sini itu tadi ya, dia bukan untuk digunakan secara langsung, tapi untuk memenuhi kualifikasi kebutuhan bisnisnya yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ada generation of B2B e-commerce ya, jadi ketika kita bahasnya B2B ini, kita nggak hanya memahami konsep dari electronic supply chain-nya saja,
tetapi kita juga akan memahami konsep dari electronic commerce-nya. Nah, ini penjualan atau perdagangan elektroniknya. Karena nggak hanya terkait supply-nya saja, terus apa namanya terkait dengan kebutuhan dari si konsumen saja, tapi semua proses itu kita akan akomodir di dalam model bisnisnya. Nah, seperti itu. Ini ada generasi pertama sampai generasi kelima. Nah, jadi yang sekarang sedang digunakan itu yang ini ya. Ini. Nah, mulai dari adanya non-IT application management. Jadi kalau kita lihat di lapisan paling bawahnya ini ada intelligent system. Nah, ini digunakan untuk bagian sales-nya. Lalu ada web service yang juga sudah menggunakan sistem ya. Ada RFID yang ditanamkan atau yang digunakan pada produk-produk yang dijual. Terus juga ada internal eksternal proses bisnis manajemen yang sudah dikelola di dalam bentuk yang elektronik. Lalu ada proses yang sudah terintegrasi di dalamnya. Ada kolaborasi antara supplier dan juga buyer ya. Buyer ini pembeli gitu. Nah, jadi misalnya nih kita adalah perusahaan yang memproduksi spare part tadi. Untuk bikin satu spare part itu pasti butuh bahan baku ya gitu. Nah, bahan bakunya ini kita akan dapat dari supplier. Sementara spare part-nya akan kita jual kepada bayarnya kita. Nah, seperti itu. Namun di sini juga ada non-IT application management yang digunakan karena ternyata untuk mendukung kegiatan perusahaan itu nggak cukup jika hanya semuanya terkait dengan pemanfaatan dari aplikasi berbasis IT. Jadi masih membutuhkan proses-proses yang digunakan atau dilaksanakan oleh manusia secara langsung. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita bicara tentang konsep B2B, ini ada 5 hal yang menjadi dasar tipe dari transaksi dan kegiatan B2B yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 5, ada sell side site, ada distribution portal, ada vertical exchange, ada procurement portal, ada buy side site ya. Di sini kita bisa lihat ada relasinya bagaimana. Ini ada one to many, ada many to many, serta many to one. Nah, dan ini punya karakteristik yang pastinya berbeda-beda. Di sini ada kalau yang sell side, ini single supplier, suppliernya hanya satu, gitu. Sementara produk yang kita hasilkan itu terbatas. Nah, terus terkait dengan harga juga sudah fix ya. Nah, gitu. Nah, lalu di sini ada resikonya itu terkait dengan inventorinya, terus ada long term scale. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kalau misalnya konsep yang digunakan itu adalah sell side, ini suppliernya hanya satu gitu. Lalu ada distribution portal. Kalau ini konsepnya pakai yang many to many. Nah, di sini mungkin penjelasannya lebih ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat yang sell side tadi, di sini sebuah perusahaan pemasok suppliernya menjalin hubungan dengan banyak pembeli. Jadi kalau kita lihat ada satu penjual, tapi pembelinya banyak.
Nah, ini pakai konsep yang sell side. Jadi ketika sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah produk ini menjadi satu-satunya supplier, maka dia bisa mengirimkan barang produksinya itu ke banyak pembeli atau ke banyak perusahaan yang lain. Misalnya seperti itu. Nah, perusahaan yang jenisnya ini itu terkadang dia hanya memproduksi produk-produk yang terbatas dengan harga masing-masing produk yang cenderung tetap. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita akan hanya bisa menemukan produk tersebut dari perusahaan ini aja. Di perusahaan lain itu tidak ada produk yang sama atau yang lainnya. Atau mungkin karakteristiknya pastinya akan berbeda dan lain sebagainya. Sehingga produk yang diperjualbelikan itu merupakan produk yang memang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan lain. Nah, ini konsep B2B yang pertama, gitu. Lalu ada konsep B2B yang kedua. Oh, ini masih yang sell side ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih contohnya kayak gini ya. Nah, dia jual langsung dari katalog, kadang dia punya website officialnya sendiri ya. Nah, dia di sini punya kekurangan, dia kurang bisa menemukan pembelinya karena produk yang dia jual itu produk khusus yang memang dibutuhkan oleh beberapa perusahaan saja, misalnya seperti itu. Nah, di sini juga terkadang biaya kepada pelanggan ini bisa lebih tinggi karena kenapa? Karena dia memonopoli perdagangan karena suppliernya hanya dia sendiri. Nah, seperti itu. Ini contoh penjualan yang digunakan ya. Ini ada Cisco System, hanya bisa kita beli atau kita gunakan dengan brand atau merek yang dibuat Cisco ya. Sama kayak misalnya nih kita beli laptop yang modelnya Windows. Nah, ini hanya produk Windows nih yang bisa dimasukkan ke dalam laptop yang kita gunakan. Produk-produk yang misalnya kayak Linux dan yang lain itu nggak bisa masuk di dalamnya. Nah, sehingga dia menjadi satu-satunya supplier terhadap beberapa perusahaan yang menjual mungkin laptop atau PC atau yang lainnya yang spesifikasinya khusus Windows. Nah, seperti itu. Begitu juga misalnya nih kayak yang Apple nih, Apple hanya bisa masuk OS-nya adalah yang mungkin berbasisnya iOS dan lain sebagainya ya. Dia nggak bisa dimasukin pakai yang Windows, dia nggak bisa dimasukin untuk aplikasi yang lain. Nah, jadi di sini ini contoh dari satu perusahaan yang menerapkan sistem one to many atau konsep sell side e-commerce ya. Nah, begitu. Nah, kadang juga mereka bisa saja menjual belikan produknya itu melalui perantara ataupun distributor nih mana tahu ada salesnya atau distributornya ya. Kadang kita bisa beli produk misalnya kayak Windows itu tidak langsung di official di official Microsoft-nya misalnya, tapi kita bisa beli mungkin di toko komputer ada CD untuk aplikasi Windows, atau kita butuh aplikasi misalnya kayak Corel mungkin yang key-nya itu memang benar-benar di-generate dari aplikasi premium ya. Nah, bukan yang kita pakai crack, yang kita ambil dari internet dan lain sebagainya. Nah, di sini dia bisa aja jual beberapa produknya melalui perantara-perantara lain dan juga distributor. Sama kayak kita mau melakukan conference nih, kita pakai Zoom. Nah, mungkin
kalau misalnya yang biasa ya untuk Zoom kita bisa langsung beli aja di official website-nya Zoom, kita langganan, kita bayar. Tapi akan ada kemungkinan misalnya kalau kayak di kampus nih, di kampus punya Zoom edukasi untuk Unja ya. Nah itu kita beli melalui perantara orang yang lain yang merupakan penjual lain yang mendistribusikan akun Zoom kepada kampus kita. Jadi kita nggak beli di official website-nya. Nah begitu. Lalu di sini juga kadang bisa aja menjualnya juga melalui lelang. Nah ini kalau untuk lelang ini terkait dengan pengadaan pada perusahaan sendiri ya. Jadi perusahaan supplier maupun bayarnya, nah di sini berkompetisi untuk memperoleh harga yang cocok dan pas untuk keduanya sehingga akhirnya nanti itu mereka menjalin kerjasama dalam bentuk kontrak dan lain sebagainya. Lalu ada konsep yang kedua, ada distribution portal atau konsepnya M2M. Nah, kalau kita lihat spesifikasi M2M ini yang distribution portal, ini view supplier, lalu aggregate catalog, lalu ada streamline selling, dan terakhir ada larger audience ya. Jadi nggak cuma sendirian nih, ini banyak. Nah, nah kita lihat di sini. Jadi ketika perusahaan menerapkan konsep penjualan produk atau konsep elektronik supply chain-nya dengan menggunakan konsep yang ini, distribution portal, maka ini akan terjadi ketika sejumlah pemasok produk sejenis ini berkumpul untuk menawarkan produknya kepada para calon pembeli. Gitu. Nah, tujuannya di sini adalah untuk saling melengkapi sehingga permasalahan stok itu dapat diminimalisir. Misalnya sebuah perusahaan atau nih kita adalah salah satu supplier kah atau kita yang menjadi perusahaan yang menjadi calon pembeli. Nah, di sini para supplier itu akan berkumpul untuk menawarkan produknya agar memenuhi kebutuhan produk yang akan kita kembangkan, gitu. Jadi kalau contohnya misal kita kayak tadi ya di satu PC itu pasti nggak hanya punya satu aplikasi saja. OS-nya oke, ini dari Microsoft misalnya ada Windows, tapi di dalamnya kita butuh Office, kita butuh mungkin untuk ngedesain itu ada Corel misalnya, kita butuh misalnya aplikasi untuk dengar musik, kita butuh untuk aplikasi apa dan segala macamnya, sehingga pemasok-pemasok aplikasi ini nah mulai berkumpul agar nanti bisa memenuhi kebutuhan dari pembeli ini. Nah pembeli butuh misalnya di satu PC yang mungkin speknya itu untuk spek yang bisa digunakan multimedia, maka nanti PC tersebut langsung misalnya include sudah memiliki Windows apa, lalu sudah memiliki apa segala macam, nah include di dalamnya. Nah ini yang ditawarkan oleh pemasok yang tadi ya, yang banyak tadi. Nah, di sini makanya munculnya distribution portal. Jadi ada portal untuk mendistribusikan produk yang dimiliki. Nah, seperti itu. Nah, yang biasa dilakukan perusahaan ini, itu pertama pastinya mereka membuat daftar katalog atau daftar produknya yang dapat diakses melalui internet oleh semua calon pembeli. Nah, jadi di sini semua pemasok, semua supplier, mereka bikin katalog produknya sendiri-sendiri, spesifikasinya, gambarnya bagaimana, harganya seperti apa, sehingga nanti calon pembeli itu bisa memilih langsung dari berbagai supplier tersebut sesuai kebutuhannya mereka. Nah, gitu. Nah, di sini ada wadah portalnya, di mana portalnya berisi semua supplier yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembeli pastinya.
Gini. Nah, di sini ada dua contoh perusahaan yang telah menerapkan hubungan B2B yang distribution portal. Ini ada Semdek dan juga Greger. Jadi kalian nanti bisa coba cari konsep yang digunakan oleh kedua ini seperti apa untuk lebih memahami terkait dengan konsep distribution portal. Sebentar ya. Sampai di sini bisa dipahami nggak kira-kira ya? Nah, lalu konsep yang ketiga di dalam bisnis B2B pada electronic supply chain, di sini ada vertical exchange. Nah, di sini dia menggunakan konsep many to many juga. Nah, di mana konsepnya seperti ini ya. Kalau yang ini distribution portal, nah ini pemasoknya banyak. Nah, di sini juga yang vertical exchange, ini juga pemasoknya banyak, bayarnya juga banyak, jadi penjualnya banyak, belinya juga banyak gitu. Nah, untuk yang vertical exchange ini merupakan suatu hubungan di mana banyak penjual bisa secara langsung berhubungan dengan banyak pembeli. Nah, gitu. Nah, di sini arenanya bebas. Di sini tentu aja mengakibatkan harga produk menjadi dinamis ya. Jadi harga produknya itu cukup dinamis ya. Kita bisa melihat harga dari penjual yang A mungkin sekian, penjual yang B sekian gitu. Nah, sementara kalau yang distribution portal itu dia konsepnya berbeda ya. Nah, kalian bisa lihat ini M kecil dan M besar. Nah, kita lihat coba di yang ini itu akan kelihatan bedanya seperti apa. Nah, di sini view supplier dia gunakan katalog. Nah, dia ada streamline sellingnya. Sementara kalau yang vertical exchange, dia juga menggunakan konsep yang sama many to many model. Hanya saja dia bayarnya banyak, sellernya banyak. Jadi di sini juga harganya tidak konstan ya. Bisa aja harga di satu seller itu penjual yang satu ngasih harga misalnya 10.000. Penjual yang kedua mungkin 9.000, bahkan mungkin di bawah itu atau mungkin lebih tinggi. Nah, seperti itu. Dan biasanya untuk vertical exchange ini lebih dalam bentuk marketplace. Nah, beda sama yang distribution portal. Ini portalnya khusus untuk portal supplier di dalamnya. Nah, begitu. Jadi secara teori ada free market, jadi ada marketplace yang apa namanya yang menjadi wadah di mana dia akan mempertemukan antara si penjual dengan si pembeli, yang mana banyak sekali penjual di sana untuk produk yang sama dan mungkin banyak sekali pembeli yang ingin membeli produk yang sama pula. Nah, seperti itu. Lalu ada procurement portal.
Ini kebalikan dari distribution portal. Untuk procurement portal, ini situasinya adalah di mana jumlah pembeli lebih sedikit atau pembelinya terbatas dibandingkan dengan jumlah pemasok atau penjualnya. Jadi penjualnya ini banyak nih, mungkin dari vendor A, vendor B, perusahaan A, B, C, dan seterusnya. Tetapi pembelinya hanya terbatas di kalangan-kalangan tertentu misalnya. Nah, seperti itu. Hal ini sering terjadi pada industri besar semacam komputer atau perusahaan manufaktur kendaraan bermotor. Nah, begitu. Jadi banyak nih yang memproduksi komputer ya, banyak jenis dan lain sebagainya, tapi pembelinya terbatas, hanya orang yang butuh itu saja. Dia bukan dikonsumsi secara rutin, tapi dibeli sewaktu dibutuhkan, kan pastinya seperti itu. Lalu ada buy side. Nah, kalau konsep yang buy side ini, dia konsepnya kebalikan dari yang sell side tadi ya. Dia many to one. Jadi pembelinya hanya satu, penjualnya banyak banget. Nah, begitu. Ini merupakan bentuk ekstrim yang terjadi pada situasi di mana pembelinya hanya satu, tapi penjualnya yang nawarin produk itu banyak banget. Perusahaannya ini kayak SAP, kayak Oracle, Commerce One, Ariba. Nah, ini mereka harus bersusah payah mengejar calon pembelinya agar menggunakan produknya mereka. Nah, begitu. Terkadang mekanisme yang digunakan pada proses transaksi penjualannya ini pakai tender. Gitu. Misalnya nih kayak di sini Unja sudah dilengkapi dengan WiFi, ya kan? Kita pakai provider apa sih? Nah, jadi provider yang ada itu dia pasti butuh bayar tertentu ya, seorang pembeli tertentu untuk membeli produknya dia. Nah, begitu. Nah, terkadang misalnya nih perusahaan-perusahaan tertentu yang dia coba sisipkan tendernya dan lain sebagainya. Nah, lalu contohnya juga nih kayak di kampus kita udah pakai cloud ya. Jadi database kita udah disimpan di cloud. Nah, pengelola cloudnya ini yang biasanya suka mengejar bayarnya supaya menggunakan produknya mereka. Jangan pakai produk dari provider atau perusahaan lain, nah, seperti itu. Nah, ini konsep yang digunakan pada buy side model ya, gitu. Lalu kita akan coba lihat juga terkait masih di buy side model dan juga ada electronic procurement. Dia juga terkadang ada e-marketplace-nya ya. Ada situs akuisisinya di mana di sini bisa digunakan untuk lelang, negosiasi. Ini namanya ada e-sourcing, e-tendering, lalu ada e-reverse, terus juga ada e-informing, lalu ada electronic resource planning-nya, dan lain sebagainya. Gitu. Mana kebutuhannya ada dimasukkan ke dalam tender-tender tertentu. Misalnya nih kampus mau mengadakan kebutuhan untuk alat atau apa. Nah, biasanya nanti perusahaan yang memproduksi itu berbondong-bondong untuk menawarkan nilai dari produknya mereka kepada kita, misalnya begitu. Nah, ini yang konsep yang biasa terjadi pada one to many. Nah, di sini ada traditional procurement process. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambar yang seperti ini ya. Dia mulai dari buyer yang ternyata dia menawarkan produknya
Ini pembeli udah membuka lelang misalnya nih untuk pengadaan misalnya jaringan internet di kampus misalnya. Nah, di sini ada approval prosesnya untuk finansialnya, lalu di sini ada purchasing input ordernya, terus ada email yang dikirim ke supplier. Nah, di sini juga apa namanya, kita juga nanti misalnya akan dapat jawaban email tersebut. Di sini supplier ngirimin ngirimin invoice ya. Nah, prepare email untuk bayarnya. Nah, jadi nanti kalau semuanya sudah disetujui, dilakukanlah pembayaran dan lain sebagainya, sehingga nanti barangnya di packing, lalu dikirim dan seterusnya. Nah, begitu. Untuk yang e-procurement, akuisisi elektronik ini biasanya digunakan oleh organisasi-organisasi yang menjadi bagian dari sistem pengadaan barang atau jasa menggunakan media elektronik. Nah, gitu. Jadi di sini ada vendor, ada produk, dia lihatkan e-katalog, dia perlihatkan brosur. Nah, nanti kita kualifikasi vendornya bagaimana, kita pilih mekanismenya seperti apa, lalu ada negosiasi, lalu nanti terkait pembayarannya kita setujui dan lain sebagainya, prosedurnya. Nanti setelah itu baru purchase ordernya ada, kita order, nanti dapat bukti shipping dokumennya, billingnya dan lain sebagainya. Baru kita bayar dan nanti pasti barangnya akan disampaikan. Nah, ini kalau misalnya yang udah pakai elektronik. Nah, kalau yang ini tadi kan dia manual ya. Itu manual, ada orang, terus pakainya email, barang dan segala macamnya. Sementara kalau yang elektronik ini memang semuanya sudah bisa dilakukan di dalam sistem. Nah, begitu. Ini ada beberapa kelebihan. Nah, dan juga di sini kita lihat kenapa sih terkadang dalam konsep bisnis perusahaan itu cenderung menggunakan electronic procurement atau elektronik pengadaan barang ya. Ini kalau kita lihat, ini akuisisi elektronik. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mencari pemasok baru dan vendor yang dapat menyediakan barang dan jasa lebih cepat atau lebih murah. Misalnya nih, institusinya adalah kampus kita nih di Unja. Kita butuh perusahaan-perusahaan untuk memasok barang-barang mereka ke dalam kampus kita sesuai kebutuhannya kita. Nah, kalau kita menerapkan konsep electronic procurement misalnya ya, harapannya adalah agar kita dapetin barang atau jasa yang dibutuhkan itu lebih cepat dengan harga yang lebih murah. Karena pasti bakalan banyak vendor yang menawarkan harga kepada kita. Nah, kita menjadi satu-satunya pembeli di sini. Nah, seperti itu. Ini yang konsep one from many atau one to many dengan buy side tadi. Nah, terkadang kita bisa aja mengimplementasikannya dalam strategi elektronik commerce perusahaan ya, gitu. Lalu di sini untuk implementasinya sendiri, ini biasanya kita koordinasi dengan pembeli sistem informasi, dengan penjualnya, ada pemasok, dan juga kita integrasikan dengan sistemnya mereka. Itu jika mungkin ya, jadi misalnya nih, di sistem kita integrasikan dengan sistemnya mereka, jadi memang semua kegiatannya itu sudah berbasis elektronik, tidak lagi berbasis manual ya, gitu. Jadi dari suppliernya sendiri, dari pemasoknya sendiri, ingin menjual atau mengirimkan penawaran harga ya udah by system. Kita memberikan undangan
undangan pengadaan misalnya juga udah by system, sehingga semuanya memang di dalam sistem terjadi transaksi tersebut gitu. Nah, ada juga konsep yang digunakan reverse auction atau lelang terbalik. Nah, di sini dia pakai undangan untuk berpartisipasi dalam penawaran atau sistem tender. Nah, di sini ada beberapa item yang diperlihatkan. Ada harganya per item, maksimal berapa, ketentuannya misalnya. Istilah pembayarannya akan seperti apa, kualitas tingkat per item bagaimana, kontraknya berapa, dan lain sebagainya. Gitu. Ini contoh reverse auction proses ya. Ada kontrak yang mana di sini disesuaikan dengan kebutuhan ini tadi. Terus, nah itu tadi beberapa model yang diterapkan dalam B2B untuk electronic supply chain ya. Jadi dia mainnya itu bukan kayak di e-commerce yang di Shopee, terus di Lazada ataupun di yang lain, tapi benar-benar di portal tertentu dan juga mungkin yang terintegrasi dengan official website dari perusahaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kalaupun ada marketplace di sana, marketplace-nya juga bukan yang seperti Shopee, bukan yang seperti Lazada ya, karena di sana itu memang benar-benar supplier yang ada di dalamnya. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita kembali bahas B2B, ini ada karakteristiknya di mana ada penjual, ada pembeli, ada juga perantara bisa jadi. Nah, perantaranya bisa saja dalam bentuk online, yang mungkin dia udah verified ya di dalam sistem organisasi tersebut untuk menjadi perantara, sehingga dia bisa melakukan beberapa hal, misalnya seperti itu. Nah, untuk jenis transaksi yang terjadi di dalam B2B tersebut, ada spot buying, pembelian barang dan jasa yang diperlukan, ini berdasarkan harga pasar yang berlaku. Ada juga yang dengan konsep strategic sourcing, ini terkait kontrak. Jadi misalnya nih, kalau kontraknya lebih panjang, terus beli barangnya lebih banyak, mungkin harganya akan lebih murah, misalnya begitu. Nah, ini bisa aja. Kalau yang spot buying, ini memang sudah ada standar harganya, dan ini berlaku untuk semua kalangan. Nah, begitu. Sementara yang strategik atau systematic sourcing, bisa aja kita terapkan ketika ada tender-tender tertentu. Nah, lalu apa sih barang yang diperdagangkan dalam konsep B2B dari electronic supply chain tadi? Ada bahan langsung atau bahan utama, ada bahan tidak langsung, bahan pendukung, ada juga yang MRO, maintenance, repair, and operation. Jadi bahan langsung ini apa? Bahan langsung ini adalah bahan baku untuk menjadi bahan utama dari pembuatan sebuah produk di perusahaan X. Nah gitu. Misalnya nih, ada perusahaan ABC yang menjadi salah satu perusahaan yang menghasilkan produk baja ringan misalnya, atau menghasilkan produk baja dan lain sebagainya. Lalu ada perusahaan untuk produksi kendaraan, mobil misalnya, yang membutuhkan produk baja untuk membuat rangka dari mobilnya misalnya. Nah, maka bajanya ini diambil dari perusahaan yang ABC tadi, dan perusahaan ABC pastinya merupakan pemasok di dalam sini, dan bajanya ini merupakan bahan baku utama untuk perusahaan yang mobil tadi. Nah, jadi jenis barang yang diperdagangkan terkadang adalah bahan baku utamanya gitu. Lalu terkadang juga bahan tidak langsung atau bahan pendukung. Ini contohnya untuk mendukung produksi, misalnya kayak perlengkapan kantor atau lampu.
Jadi dia bukan bahan utama tapi bahan pendukung. Jadi kalau kita lihat di satu mobil itu pasti ada lampu depan, ada kaca depan, kan gitu ya. Terus ada mungkin bagian-bagian yang lain, aki, bagian yang lain, pokoknya apapun bagiannya yang tidak diproduksi secara langsung menggunakan bahan utama, maka itu adalah jenis bahan pendukung, begitu. Jadi untuk merakit dan menghasilkan satu unit kendaraan bermotor, ada lampunya, ada ininya, ada itunya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini contoh penggunaan, contoh dari barang yang diperdagangkan. Lalu ada juga yang MRO ya, ini maintenance, repair, and operation. Ini bahan yang dijual merupakan bahan yang membantu kegiatan produksi dalam rangka memelihara, memperbaiki, dan mengoperasikan alat produksinya, gitu. Misalnya untuk mobil tadi, dia butuh bahan utama baja, di mana bajanya akan dibuat menjadi rangka mobil misalnya. Nah, untuk membuatnya menjadi rangka mobil pasti butuh alat. Nah, MRO ini merupakan produk yang bisa digunakan untuk memelihara alatnya tadi. Jadi misalnya ada satu alat tertentu yang mana mungkin membutuhkan pemeliharaan yang mungkin mata pisaunya harus diganti per berapa periode, atau mungkin ada alat yang memang harus diganti atau diperbaiki atau yang lain. Nah, ini merupakan bahan dalam jenis MRO. Nah, seperti itu. Ini yang diperjualbelikan dalam konsep model B2B electronic supply chain ya. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, kita lanjut coba lihat yang arah perdagangannya. Kalau arah perdagangannya tadi ada vertikal, ada horizontal marketplace. Kalau yang vertikal, pasar ini berhubungan dengan satu industri atau segmen industri. Misalnya segmennya untuk baja atau terkait dengan kimia atau terkait dengan apa. Jadi hanya satu bidang tertentu saja gitu. Sementara kalau yang horizontal, ini pasarnya berkonsentrasi pada pelayanan, pada bahan atau produk yang digunakan di semua jenis industri. Jadi semua industri bisa pakai. Ini contohnya adalah perlengkapan kantor, komputer, PC, dan lain sebagainya. Ini masuk kategorinya yang horizontal marketplace. Kenapa? Ya semua kalangan bisa pakai, mau dari bidang A, bidang B, bidang C ya. Bisa pakai PC tertentu, bisa pakai misalnya meja, kursi yang kita produksi dan lain sebagainya. Nah, begitu. Nah, lalu bagaimana mengkoneksikan atau hubungan dari supply chain ini sendiri ke dalam B2B? Nah, di sini ada supply chain relationship in B2B. Jadi, proses supply chain ini biasanya terdiri dari beberapa subproses yang tadi ada gambar pertama ya. Ada yang dari supplier masukin, lalu ada proses manufacturingnya, lalu ada proses distribusinya dan lain sebagainya sampai di tangan konsumen gitu. Yang mana ini biasanya terkait dengan bagaimana perusahaan memperoleh bahan bakunya dari pemasok, bagaimana mengolahnya menjadi sebuah produk, ini yang produk manufacture. Lalu bagaimana pengemasan dan pengantarannya ke distributor, ini yang terkait distribusi. Sampai akhirnya ya ketemu di tangan pembeli, dipakai dan lain sebagainya. Nah, B2B private e-marketplace ini dia menyediakan perusahaan dengan kekuatan jaringan supply yang tinggi dan kemampuan tinggi untuk interaksi secara online. Nah, memang harapannya kan semua transaksi itu dilakukan secara online ya, begitu. Nah, layanan virtual yang biasanya digunakan dalam bidang industri untuk B2B,
Ini contohnya kayak jasa perjalanan, jasa hotel, terus ada real estate ini bangunan ya, perumahan dan lain sebagainya. Lalu ada jasa keuangan juga, terus perdagangan saham online, pembiayaan, layanan online lainnya, dan banyak banget. Ini yang udah menggunakan virtual. Nah, di dalam konsep dari industri B2B-nya sendiri, gitu. Nah, lalu manfaat B2B ketika dia digunakan pada electronic supply chain itu seperti apa? Nah, ini banyak banget. Jadi, mulai dari dia bisa membuat peluang penjualan baru, udah mulai mengurangi kertas, biaya administrasi, sampai bisa mengurangi tingkat persediaan dan biaya lainnya. Nah, begitu. Nah, ini contoh dari e-procurement yang lain ya. Ada internal procurement marketplace, terus ada desktop purchasing, nah terus ada group purchasingnya juga. Ini kalau yang ini metodenya, ini mulai dari membeli dari elektronik distributor, dia bayar, nah untuk nah di sini ada kontrak manajemen ya. Jadi ketika bahasannya sudah B2B dan masuk ke dalam konsep electronic supply chain, ini kita bukan membahas pembelian barang dalam jumlah satuan ya, tapi sudah dalam bentuk jumlah yang banyak dan jalinannya juga dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, begitu. Makanya di sini untuk otomatisasi dari proses B2B sendiri ada yang namanya kontrak manajemen. Nah, software kontrak manajemen ini nantinya bisa membuat kita menjadi lebih efektif dalam upaya negosiasi kontrak, terus juga bisa memfasilitasi perusahaan kita ataupun perusahaan supplier atau buyer itu untuk mengembangkan isi kontraknya dan lain sebagainya. Nah, dan juga di sini ada proses persetujuan yang lebih efisien di dalamnya. Nah, jadi nggak hanya jual beli aja di dalam situ, tetapi sudah ada proses manajemen kontraknya yang elektronik. Nah, begitu. Nah, terkait dengan produk juga ada kebutuhan untuk spend management ya. Nah, di sini fitur dan perangkat yang dapat ditemukan dalam program spend management itu dia akan bisa memperlihatkan adanya gudang data repository yang dirancang untuk mengelola data dari beberapa sumber data. Dia bisa mengelola data kontrak-kontrak yang ada di perusahaan misalnya ya. Terus katalog supplier, konten produknya, harganya, dan lain sebagainya. Nah, ini dia akan memanajemen seluruh datanya secara umum. Lalu juga ada manajemen pembelian dan negosiasi. Terus selain itu juga untuk infrastrukturnya sendiri itu ada dilengkapi dengan electronic data interchange, ada value added network, lalu ada internet based web. Nah, dan pastinya ada integrasi yang terjadi pada infrastruktur dan aplikasi yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, kalau ini beberapa versi bahasa yang digunakan ya dalam pengembangan dari sistem tersebut. Ini contoh marketplace B2B di Indonesia. Nah, kita coba lihat MBIS. Nah, kita butuh apa di sini? Jadi di sini ini MBIS ini contohnya satu portal ya yang membantu untuk kita melakukan konsep yang
procurement tadi. Nah, begitu. Dia bisa cek produknya dan lain sebagainya. Ini contohnya. Nah, jadi banyak supplier yang ada di dalam sini dan bisa jadi banyak buyer juga yang bisa membeli produk di dalam sini. Nah, gitu. Nah, ini adalah materi kita terkait dengan B2B landscape electronic supply chain. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, sebentar ya. Kita Oke, saya cek absennya kembali ya. Sebentar sambil saya buka materi berikutnya. Sabrina. Aisyah Sabrina ada? Ada Aisyah? Gak ada? Sadam Abdillah? Arisa Putra ada? Harun Lisina Siagian? Hadir, Pak. M. Arisa Putra ada? Deru. Maaf, Bu. Ya. Aisyah hadir. Aisyah. Oke. Ya, sudah Aisyah. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.
Oke, sebentar. Ini saya lagi akses e-learningnya dan lambat banget. Sebentar ya. Hmm, Ya, halo Pak. Udah kelihatan lagi tampilannya? Sudah, Bu. Ya, jadi nanti di e-learningnya saya sudah buka ya. Di pertemuan 9 yang B2B Landscape e Supply Chain itu ada satu video
Kalau saya play di sini takutnya nanti nge-lag dan segala macam. Nanti kalian bisa lihat videonya. Di sini ada video tentang B2B for fast and efficient business ya. Bagaimana konsep B2B lebih menjadikan proses bisnis itu lebih cepat dan efisien. Nah, ini silahkan dilihat. Dan nanti ada tugas juga di sini, ada tugas pertemuan 9 yang bisa disubmit sampai di minggu depan, di mana harapannya kalian bisa melihat gambaran tadi ya. Jadi kalau kita lihat dalam era globalisasi saat ini itu nggak ada perusahaan yang bisa bekerja sendiri, karena ternyata untuk membuat sebuah produk di dalam perusahaan dia butuh supplier, dia butuh supply bahan baku dari supplier, dia butuh bahan baku dari supplier A, B, C dan seterusnya misalnya ya. Nah, ini membutuhkan rekanan atau mitra bisnis nih pastinya. Banyak istilah baru yang muncul ya. Dalam waktu relatif singkat, seorang konsumen atau pembeli ini harus segera mentransformasikan dirinya menjadi seorang penjual. Jadi ketika itu terjadi, maka baik bagi kita untuk memetakan terlebih dahulu bisnis proses intinya. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau biasanya mungkin kita suka menjadi konsumen, maka coba perkirakan bahwa kita akan menjadi seorang produsen, penjual, begitu. Nah, ketika kita menjadi seorang produsen atau penjual, nah di sini akan kelihatan bahwa ternyata kita membutuhkan konsep-konsep tertentu nih dalam konsep bisnis to bisnis yang tadi saya jelaskan, gitu. Lalu strategi yang bisa digunakan pada bisnisnya kita tadi untuk jalin hubungan dengan mungkin supplier atau dengan klien dan lain sebagainya. Yang diminta adalah silahkan posisikan diri Anda sebagai seorang konsumen yang bertransformasi menjadi seorang penjual. Dalam artian itu awalnya kita kita beli dari orang lain, tapi yang sudah kita beli itu nanti kita jual ke orang lain. Nah, konsep B2B ini kan seperti itu ya. Dia menjual barang untuk dikelola atau dibuat dan untuk dijual kembali oleh perusahaan lainnya. Nah, lalu yang harus kalian lakukan adalah kalian menganalisa pemetaan bisnis seperti apa yang cocok yang untuk diterapkan. Apakah mau menerapkan konsep buy side? Apakah mau menerapkan konsep model one to many dari April Sherman dan yang lainnya? Nah, ini yang harus kalian analisis dan nanti sampaikan dalam bentuk file presentasi, begitu. Sampai di sini tugasnya bisa dipahami? Bisa? Bisa atau tidak? Halo? Kenapa pada diam? Ini bisa atau tidak? Bisa dipahami, Ibu. Bisa ya? Oke. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi kalian memposisikan diri kalian, berarti kalian nanti adalah misalnya salah satu pimpinan perusahaan yang memproduksi misalnya kendaraan bermotor atau produk lain nih yang unik atau yang lain dan sebagainya. Di mana kalian membutuhkan bahan baku dari supplier X, lalu membutuhkan perusahaan Y untuk menjadi pembelinya kalian. Nah, ini kita mau nerapin strategi yang seperti apa? Kita mau menerapkan konsep bisnis yang bagaimana? Bisnis to bisnis yang tadi saya sampaikan, ada 5 modelnya, kalian mau terapkan model yang mana? Dan nanti dari penerapan model itu harus dijelaskan strateginya bagaimana untuk pelaksanaan model tersebut. Nah, begitu. Lalu, nanti saya minta kalian juga langsung mengerjakan pertemuan 10. Jadi pertemuan 10 itu absensinya sih saya masukin hari ini ya.
Yang pertemuan 9 nanti akan saya generate kemarin presensinya. Nah, di pertemuan 10 kalian silakan baca materi mengenai kolaborasi IT di antar perusahaan, lalu kerjakan post-test yang ada di sini. Post-testnya bisa dikerjakan sampai tanggal berapa? Ini kita lihat. Sampai tanggal 6 November, hari ini baru tanggal 2 ya, di jam 12. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kalau begitu, untuk presensi yang pertemuan 10 akan saya isi, ini untuk yang ngikutin yang ngerjain post-test ya. Akan saya cek lagi. Misalnya ada nih hari ini yang tidak hadir, tapi post-testnya dikerjain, maka di pertemuan 10 dia tetap akan di generate hadir. Nah, seperti itu. Jadi untuk temennya yang tidak hadir pada sesi Zoom ini, tolong disampaikan ya, ini Tian ketua kelasnya ya. Tolong disampaikan ya Tian. Baik Bu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Bu, Ragil hadir, Bu. Siapa? Ragil. Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Izin, Bu, model Jabarsa hadir. Fadil hadir. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikerjakan dan dicek pertemuan 9 dan 10-nya ya. Untuk pertemuan minggu depan itu 11 dan 12, insya Allah saya akan arahkan nanti untuk pertemuannya kita masuk dalam e-learning ya. Itu jadi nanti kalian kerjakan di e-learningnya, karena kebetulan saya ada tugas di luar, dan nanti tetap saya komunikasikan di Ketien ya. Baik, baiklah semuanya untuk hari ini saya rasa cukup. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.